Kita lanjutkan kali ini pada 4 kondisi patologis antara yin dan yang pada prinsip saling memakan atau saling mengkonsumsi. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu kelebihan yin. Kondisi kelebihan yin. Nah, kelebihan yin dan kemudian kelebihan yin di tubuh, dia akan memakan yang, di tubuh manusia, terutama adalah yang limpa, Nah, terutama yang limpa. Kelebihan yin di tubuh manusia akan memakan yang, terutama yang limpa. Nah, yang kemudian menciptakan kondisi yang disebut defisiensi yang limpa. Yang limpa kita singkat SP. Nah, defisiensi yang limpa. Defisiensi energi panas pada limpa, energi penggerak pada limpa, jadi energi yang. Contohnya apa? Contohnya adalah, nah, ketika ada cuaca dingin, misal kehujanan atau di pegunungan, kemudian juga makan atau minum yang dingin juga, makan dan minum dingin. Nah, itu bisa menimbulkan diare, kemudian bisa juga jadi sakit perut. Seperti itu. Ini contohnya. Nah, kelebihan yin akan memakan yang, terutama yang limpa, menyebabkan defisiensi yang limpa atau lemahnya atau kurangnya yang pada limpa. Contohnya adalah disebabkan cuaca dingin atau makan dan minuman yang dingin, ini menyebabkan kelebihan yin, kelebihan unsur dingin di tubuh manusia, yang kemudian akan mengganggu proses-proses di tubuh yang memerlukan panas, karena panasnya dimakan, panasnya jadi berkurang. Nah, contohnya adalah pencernaan. Pencernaan di situ membutuhkan yang namanya energi panas dari berbagai organ untuk melakukan pemrosesan makanan, tetapi karena terganggu oleh dingin, jadi gagal untuk memproses makanan, jadi prosesnya tidak sempurna, jadi diare, kemudian timbul nyeri, yaitu sakit perut. Nah, ini akan lebih panjang lagi penjelasannya, tapi intinya seperti ini contohnya secara lebih simpel. Kemudian kalau kita mau gambarkan dengan ini adalah namanya garis normal. Garis normal itu berarti kalau unsur yin dan yang itu sejajar begini misalnya, ini adalah kondisi normal. Nah, ini kondisi normal. Sedangkan pada kondisi kelebihan yin berarti di sini adalah yin. Nah, ini melebihi garis normal. Ini kita tulis beda, keliru, ini yin. Kemudian ini yang. Yangnya dimakan oleh unsur yin. Kenapa? Karena unsur yinnya terlalu kuat, sedangkan unsur yangnya jadi lemah dan mudah dimakan. Hukum rimba adalah yang kuat memakan yang lemah. Seperti ini. Jadi dua-duanya tidak di garis normal, dua-duanya bermasalah. Yinnya terlalu berlebihan, yangnya jadi berkurang, tidak di garis normal. Seperti itu. Jadi di sini kondisi tubuh itu adalah dingin. Ya, ini adalah kondisi kelebihan yin. Nah, kemudian kondisi ini yang disebut sebagai kondisi dingin penuh. Kondisi dingin penuh. Ini harus diingat-ingat, yang namanya kelebihan yin itu berarti dingin penuh, karena nanti ada dingin kosong yang harus dibedakan. Ya, diingat-ingat, ini kelebihan yin
memakan yang itu adalah dingin penuh. Jadi dari garis normal unsur yin-nya itu melebihi, ya, lebih kuat dari garis normal, lebih tinggi dari garis normal, kemudian unsur yang-nya itu di bawah garis normal. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua. Jadi di sini ada kelebihan yin, berarti juga ada kelebihan yang. Kelebihan yang. Ini tinggal diganti saja. Ini jadi yang. Ini memakan yin. Memakan yin. Yin itu kalau di tubuh berarti dia contohnya adalah zalir atau cairan tubuh. Zalir atau cairan tubuh. Kita hapus. Menyebabkan kekeringan. Nah, kelebihan yang di dalam tubuh itu dia akan memakan unsur yin di dalam tubuh, yaitu unsur yin adalah cairan atau zalir di tubuh, yang kemudian kalau dimakan termakan oleh unsur yang, yin-nya jadi lemah, kemudian akan timbul kekeringan. Timbul kekeringan di tubuh. Nah, contoh penyebabnya adalah ya karena cuaca panas atau cuaca kering. Cuaca panas atau cuaca kering. Kemudian juga bisa disebabkan makan atau minum yang panas. Makan atau minum yang panas. Nah, kalau tadi makan atau minum yang dingin berarti itu dingin secara sifat, secara TCM, atau dingin memang secara suhu. Nah, kalau dingin secara TCM itu contohnya adalah makanan atau makanan yang mentah, sayuran mentah, seperti itu. Sayuran yang mentah, kemudian seperti garam, kemudian ikan laut, itu yang sifatnya dingin menurut TCM. Kalau yang benar-benar dingin sesuai dengan suhunya, yaitu ya seperti es krim, kemudian es teh, dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang panas, makan atau minuman yang panas di sini baik secara suhu maupun secara sifat. Kalau secara sifat berarti seperti daging itu hangat, daging merah, daging sapi itu hangat, daging kambing itu hangat, kemudian jahe, kemudian kalau yang secara suhu ya makanan atau minuman yang panas, yang digoreng, kemudian berminyak. Nah, itu panas. Ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan kekeringan di tubuh. Contoh kekeringan di tubuh yaitu adalah kulit kering. Kulit kering, kemudian juga bisa juga tenggorokan kering. Bisa juga jadi panas dalam. Kemudian wajah merah. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Masih banyak contoh yang lain, tapi kita ambil sedikit saja. Kelebihan unsur panas dan kering di dalam tubuh itu akan memakan unsur yin, yaitu cairan dan zalir tubuh, yang menyebabkan kekeringan di tubuh. Contohnya adalah penyebabnya adalah cuaca panas atau cuaca kering, kemudian makan atau minum yang sifatnya panas, dia akan menimbulkan berbagai macam gejala. Ada panas dalam, kemudian kulit kering, tenggorokan kering, kemudian wajahnya juga akan memerah. Nah, contohnya seperti itu. Kalau kemudian mau diwujudkan dalam gambar dan balok, ini adalah garis normal, maka
unsur yang dia melewati garis batas normal. Ini unsur yang. Kemudian unsur yin. Nah, ini unsur yin. Dia di bawah garis normal. Ini yang diarsir harusnya yang yin ya. Ini yang tidak perlu untuk membedakan. Nah, seperti ini. Jadi yang unsur yin dia di bawah garis normal. Karena apa? Karena dimakan oleh unsur yang. Unsur yangnya kuat dan melebihi garis batas normal. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi 4 kondisi patologis yang nomor 1 dan 2, yaitu kelebihan yin dan kelebihan yang di tubuh manusia. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Kita potong dulu supaya tidak kepanjangan membahas untuk nomor 3 dan nomor 4. Sebelumnya, sebagai catatan, kalau kelebihan yang berarti dia itu adalah panas penuh. Tadi kan dingin penuh, sekarang adalah panas penuh. Nah, panas penuh. Kelebihan yang memakan yin adalah panas penuh. Oke, terima kasih.